Kami selama ini tidak diam. Kami selalu berjuang semampu kami dan sekuat tenaga yang kami miliki. Oleh karena itu, bentuk simpati empati, maka kami menginjakkan kaki pada hari ini di Pulau Panjang ini. Kami sudah dari tadi malam berdiskusi, melihat histori, dan berjumpa dengan para pihak yang mempunyai data-data faktual tentang pulau ini. Maka oleh karena itu, sesuai dengan harapan teman-teman dari unsur mahasiswa, unsur LSM masyarakat, Aliansi Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat Kemendagri ini, kami nanti sewaktu pulang ke Jakarta, kami akan memanggil Menteri Dalam Negeri. Hidup! Dan akhirnya kader PSI yang bahkan pada saat lalu menyebut Pak Jokowi itu masuk syarat sebagai nabi, akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf. Padahal saat ini di Indonesia itu isu-isu yang beredar itu sangat banyak sekali loh. Mulai aktivitas penambangan nikel Raja Ampat, terus ada 4 pulau Aceh tiba-tiba masuk ke Sumut, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tetapi bukannya mengomentari terkait isu-isu yang merusak keindahan alam lah, yang tiba-tiba ada 4 pulau Aceh yang masuk ke Sumatera Utara, tetapi malah mengomentari hal yang receh, yang remeh-temeh. Ya seperti halnya terkait Pak Jokowi sudah memenuhi syarat lah menjadi nabi, dan bahkan juga pada saat lalu juga tidak akan mencabut tweetan tersebut dan lain sebagainya. Pada saat lalu juga ramai kader PSI yang bahkan lebih tertarik terkait isu ijazah dari Pak Jokowi. Bahkan yang meramaikan menurut saya itu juga kader PSI sendiri, yang pertama kali memposting ijazah yang konon katanya kader PSI ini asli, dan bahkan itu juga setidaknya membuat kegaduhan lah. Bahkan dari ijazah yang sudah diposting oleh kader PSI yang konon katanya asli, itu diteliti oleh Rismond, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya, dan akhirnya juga membuat kegaduhan. Dan ini juga lagi dan lagi kader PSI juga membuat kegaduhan terkait Pak Jokowi sudah masuk syarat menjadi nabi dan lain sebagainya. Dan akhirnya berujung minta maaf. Padahal tidak kurang-kurang loh, Indonesia itu masih banyak isu-isu yang seharusnya dikomentari, dikritisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, Kemendagri terkait 4 pulau masuk Sumut belum ada penetapan milik Aceh, diakui 2007. Dan saya pada saat lalu juga membaca setidaknya ya, Aceh itu berdiri di Indonesia itu pada tahun 1928. Sangat berbeda dengan Sumut. Sumut kalau tidak salah itu mulai 1948. Artinya jauh sebelum Sumut berdiri, itu Aceh sudah berdiri terlebih dahulu pada tahun 1928. Menurut saya dari sini aja, menurut saya sudah jelas lah, itu Aceh yang sudah berdiri terlebih dahulu. Dan seharusnya kepemilikan 4 pulau itu ya di Aceh. Apalagi kalau kita lihat dari historisnya, di situ bahkan yang mengelola itu Aceh. Mulai dari ada penandatanganan prasasti, itu bahkan dari Provinsi Aceh. Ada Gapura, itu juga dari Provinsi Aceh. Jadi menurut saya itu sudah fix ya. Kalau menurut saya itu adalah milik Aceh. Tetapi kenapa tiba-tiba langsung dialihkan ke Sumatera Utara? Apalagi menurut Kemendagri 4 pulau masuk Sumut belum ada penetapan milik Aceh, diakui 2007. Kenapa tidak dialihkan ke Aceh misalkan? Kalau belum ada penetapan milik Aceh, kenapa harus di Sumut? Apalagi di saat ini Pak Prabowo yang menjadi presiden. Nah, setidaknya ini juga akan mendowngrade lah kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo Subianto. Apalagi juga Pak Prabowo konon katanya itu akan maju lagi lah, karena kader-kader Gerindra itu sangat setuju sekali Pak Prabowo untuk maju di 2 periode pada tahun 2029. Nah, kalau Pak Prabowo tidak bisa mengatasi hal-hal seperti ini, wah pastinya juga elektabilitas Pak Prabowo pada Pilpres 2029 itu lama-kelamaan akan tergerus lah. Apalagi juga dari PDIP misalkan. PDIP bahkan juga tidak mau berkomentar terkait
Pak Jokowi sudah masuk sebagai syarat nabi dan lain sebagainya, tidak mau, ogah. Menurut saya itu isu-isu receh yang diciptakan oleh kader PSI. Ya untung saja masyarakat saat ini cerdas dan bahkan juga ogah berkomentar terkait isu yang dibangun oleh kader PSI. PDIP bahkan ya terkait 4 pulau Aceh bahkan sudah bersuara. Semangat rakyat Aceh, kita berjuang bersama. Nah, seharusnya PSI itu mengomentari terkait isu-isu terkini ya seperti akibat penambangan nikel di Raja Ampat. Bayangkan loh, kerusakan alam yang didapat terkait penambangan nikel itu tidak kaleng-kaleng. Ya kemungkinan saat ini untuk beberapa tahun pasti juga tidak akan ada kerusakan lingkungan yang benar-benar nyata. Tetapi kalau izinnya sampai 2047, coba Anda bayangkan setelah berpuluh-puluh tahun menambang nikel di Raja Ampat, pasti juga akan ada kerusakan. Saya masih ingat betul pada saat lalu itu ada pegawai di Raja Ampat, karyawan di Raja Ampat membuang putung rokok. Bahkan juga disuruh mengambil sampai menyelam, sampai didapatkan putung rokok tersebut dan untuk dibuang ke tempat yang sudah disediakan. Bayangkan, menjaga kelestarian alam itu sampai sebegitunya. Tetapi malah dirusak dengan tambang-tambang nikel. Suara PSI juga tidak ada suara PSI. Apalagi yang setidaknya diuntungkan itu adalah dari kolega-koleganya. Menurut saya tidak akan bersuara lah. Seperti halnya 4 pulau Aceh pindah di Sumut, di mana Bobi Nasution, menantu dari Pak Jokowi itu yang menjadi gubernur, pasti juga tidak akan bersuara. Seperti Raja Ampat, keuntungan nikel itu juga di mana kira-kira? PSI juga tidak bersuara. Justru dari PDIP yang tetap konsisten, yaitu menjaga atau menyerap aspirasi dari masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara terkait 4 pulau di Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang lepas ke Provinsi Sumatera Utara. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor bla 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 tahun 2025. Rieke mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk berjuang bersama dalam mempertahankan 4 pulau yang kini telah lepas di Sumatera Utara. Semangat Gubernur Aceh dan juga seluruh rakyat Aceh. Indonesia bersama kalian, dan saya yakin Presiden Prabowo juga akan bersama seluruh rakyat Aceh. Kita berjuang bersama. Save Serambi Mekah, Save Aceh, ujar Rieke dalam unggahan di TikTok-nya. 4 pulau di Aceh Singkil. Kemendagri memutuskan 4 pulau yang berada di kawasan Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Gambar ini diolah dengan kecerdasan AI pada 26 Mei yang lalu. Terkait polemik 4 pulau tersebut, politikus Senayan ini mengharapkan adanya dialog untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut Rieke, dalam peta kesepahaman tahun 1992 menunjukkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kletek, dan Pulau Mangkir Gadang adalah bagian dari Provinsi Aceh. Ya seperti itu, jadi memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana yang lainnya mengomentari terkait tambang nikel di Raja Ampat, 4 pulau Aceh yang tiba-tiba masuk Sumut. Tetapi kader PSI ya terlihatlah kualitasnya. Bahkan PSI sebut Jokowi penuhi syarat jadi nabi. Ujung-ujungnya klarifikasi minta maaf. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya itu berpikir sebelum ngomong, jangan ngomong dulu terus minta maaf, klarifikasi. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya bahaslah isu-isu yang produktif lah. Tidak usah membahas pemasulan Gibran lah, tidak usah membahas ijazah, tidak usah membahas Pak Jokowi masuk syarat sebagai nabi dan lain sebagainya. Padahal juga banyak isu-isu yang beredar ini ya. Seharusnya kader PSI itu ya menjadi kontrol lah setidaknya terkait apa yang dilakukan pemerintah, apakah merusak alam terkait penambangan nikel. Terus pemindahan 4 pulau Aceh di Sumut itu apakah akan membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Seharusnya dikomentari hal-hal seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.